Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan saya. Pagi hari ini saya sudah berada di depan stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Jogja hari ini, pagi ini cuacanya cerah banget, sejuk banget. Langitnya biru, mataharinya wah cakep sih. Dan udaranya seger banget, enak, adem gitu teman-teman. Hari ini dari Jogja, sekarang masih jam setengah 7 pagi. Saya akan naik kereta yang nanti berangkatnya jam 7 dari stasiun Lempuyangan. Kereta yang rutenya itu muterin Jateng lewat Jogja, dan kayaknya menjadi satu-satunya kereta yang menghubungkan Jogja dengan lintas utara Pulau Jawa, yaitu kereta api Joglo-Semarkerto. Oke, seperti apa perjalanan hari ini naik kereta api Joglo-Semarkerto? Saya akan menuju ke kota Tegal menggunakan kereta ini. Tonton dan ikuti terus videonya sampai selesai. Lokomotifnya pakai lokomotif vintage, teman-teman. Jadi sebenarnya tujuan saya ke Tegal kali ini juga buat naik kereta menuju ke Jakarta. Naik kereta New Generation baru, kereta api Tegal Bahari. Bisa dibilang jadi satu-satunya kereta New Generation termurah yang nyaman dari Tegal menuju ke Jakarta. Buat video trip naik kereta api Tegal Bahari, teman-teman bisa tonton di pojok kanan atas atau cek linknya di deskripsi ya. Kalau mau masuk kereta jarak jauh tinggal jalan aja lurus ngikutin tenan-tenan. Lalu di sebelah sini nanti akan ada mesin untuk cetak tiket dan tiket box, bisa buat beli tiket juga teman-teman. Jadi kalau teman-teman belum daftar face recognition gate atau nggak punya aplikasi akses by KAI, bisa cetak tiket fisiknya dulu di sebelah sini. Nanti masuknya pakai tiket fisik dan KTP. Atau kalau nggak, misalkan teman-teman datang langsung dan buru-buru, misalkan nggak pesan tiket jauh-jauh hari, itu bisa juga beli lewat loket stasiun yang dilayani mulai 3 jam sebelum keretanya berangkat ya teman-teman. Jadi masih tetap bisa beli ke stasiun secara langsung, cuman nggak bisa pesen jauh-jauh hari. Hanya dilayani mulai 3 jam sebelum keretanya berangkat dan selama tiketnya masih tersedia alias belum penuh. Antriannya panjang banget coy. Kalau pakai tiket dan KTP biasanya ngantri seperti ini. Jadi kalau mau buru-buru, mau efisien, nggak ribet ngantri, kita tinggal lewat sini teman-teman. Face recognition gate. Langsung kebuka tanpa ngeluarin tiket dan KTP ya. Langsung masuk ke dalam stasiun. Jalur cepat. Tapi harus kedaftar dulu di sistemnya teman-teman. Nah, di sini juga ada dispenser untuk isi ulang air minum secara gratis. Ini Mas Abiu mau ngisi air nih. Jadi mending teman-teman bawa tumbler, nanti tinggal ngisinya di stasiun. Lumayan, nggak beli air kan? Kita bawa tumbler aja yang banyak. Bisa air panas, air dingin, sama air yang suhu normal, suhu ruangan. Isopora ya? Air biasa. Ayo diputer tuh yo. Iki wes muter pak. Wes wi, yo wis bener. Jadi tinggal di setting, ada caranya buat muter-muter, milih air biasa, air hangat, atau air es. Kalau yang air panas di sebelah kiri, kalau yang sini untuk air es sama air suhu biasa. Lumayan bisa hemat beli-beli air minum.
Stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Bisa dibilang stasiun ini tuh paling rame juga ya dari stasiun Tugu. Karena kereta-kereta yang berangkat dari stasiun Lempuyangan itu kereta-kereta yang bisa dibilang harganya paling murah, teman-teman, dibandingkan dari stasiun Tugu Jogja. Jadi di Yogyakarta ini ada 2 stasiun kereta, ada stasiun Lempuyangan, ada stasiun Tugu Yogyakarta. Kalau stasiun Tugu Jogja itu keretanya udah kelas menengah ke atas ya, meskipun ada kelas ekonomi, tapi ekonominya udah harga 200.000 ke atas. Tapi kebanyakan kalau di Lempuyangan itu kereta-kereta subsidi PSO kayak Kauripan, Sri Tanjung, Bengawan, itu berhentinya naik turunnya di stasiun Lempuyangan. Makanya lebih ramai sih menurut saya penumpangnya. Ini ramai baru aja ada kereta Progo di sana, masuk di jalur 4 kalau nggak salah. Kereta Progo dari Jakarta, Pasar Senen, tujuan ke Lempuyangan, tujuan akhirnya. Pasti habis tiketnya teman-teman kalau Progo, karena berangkat paling malam dari Jakarta dan tiba di Jogja itu masih jam segini nih, sebelum jam 7, jam 6.40-an kayaknya. Jadi enak banget, berangkat malam langsung tidur di kereta, naik kereta langsung tidur, sampai Jogja udah pagi, tinggal nyari sarapan. Lalu yang di sini ada kereta api Sri Tanjung, kereta ekonomi termurah untuk menuju ke Banyuwangi, ke ujung timur Pulau Jawa. Kereta subsidi yang berangkat pertama dari stasiun Lempuyangan. Biasanya tiketnya juga ludes, laris, susah dibeli. Tahu kemana, Mas? Hah? Pas Play Sport Express. Iki kok pelan, jaket biru karo biru. Baik, coklat, coklat, topi. Kok pelan, jaket biru karo biru. Rangkaian kereta api Joglo-Semarkerto sudah tiba masuk jalur 1, teman-teman. Penumpang yang naik juga banyak banget ternyata. Ini kalau dari Solo masih sepi, kosong. Saya duduk di ekonomi 6, paling belakang. Ini ekonomi 6. Penumpang yang naik dari Jogja banyak banget, teman-teman. Ini berangkatnya pertama dari Solo Balapan sekitar jam 6 pagi, 6 lebih 10 kalau nggak salah. Dari luar sama ya, warnanya, bentuknya hampir sama. Sri Tanjung, ekonomi subsidi, 106 tempat duduk, tarifnya 80-90 ribu. Joglo Semarkerto, ini dari luar sama kayak Sri Tanjung tapi dalamnya beda. Ini kereta ekonomi New Generation versi modifikasi, kapasitas penumpangnya cuma 72 orang aja. Duduk di 9A. Wah, di sebelah kanan. Mana beda kalau Iya, dapet tembok. Dapat tembok dia. Dapat jendela dikit. Saya di sini. Jam 7 lebih 2 menit berangkat tepat waktu dari stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Yogyakarta. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Yogyakarta, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Setelah dari stasiun Lempuyangan, kita berhenti lagi di stasiun Tugu Yogyakarta, teman-teman. Ini yang naik dari depan banyak banget kelihatan. Jadi bisa di Jogja itu kalau naik Joglo Semarkerto bisa dari Lempuyangan atau dari stasiun Tugu Jogja ya. Di samping sini ada kereta api Taksaka ini, belum berangkat ya. Berangkatnya jam 7 lebih 30 kalau nggak salah. Jogja Jakarta cuma 6 jam aja teman-teman, Taksaka pagi.
Jam 7 lebih 12 menit kita berangkat kembali dari stasiun Tugu Yogyakarta. Taksaka masih parkir guys. Belum berangkat, berangkatnya 7.30. Kereta favoritnya siapa nih Taksaka nih? Kayaknya keren banget ya, rangkaiannya spesial. Dan kereta api Joglo Semarkerto ini masih menjadi satu-satunya kereta penghubung lintas utara Pulau Jawa dengan kota Jogja di lintas selatan Pulau Jawa. Jadi belum ada kereta lain, karena kereta ini itu rutenya muterin Jawa Tengah lewat Jogja, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang biasanya pada bilang kalau Jogja itu bagian Jawa Tengah, Jogja ini bukan bagian dari Jawa Tengah. Jogja itu provinsi sendiri, cuman emang ada di selatannya Jawa Tengah ya, diapit sama provinsi Jawa Tengah. Di timurnya ada Klaten, Solo, di baratnya ada Purworejo, Kebumen, di utaranya ada Magelang dan Temanggung. Jadi Jogja ini berdiri sendiri sebagai provinsi, bukan sebagai kota di Jawa Tengah. Untuk kereta api Joglo Semarkerto ini juga ada dua jadwal keberangkatan awal dari Solo. Yang satu lewat Semarang, muter dulu lewat Semarang, Pekalongan, Tegal, Purwokerto, nanti lewat Jogja, sampai Jogjanya itu sore, dan kembali lagi ke Semarang. Ke Solo, Semarang lagi. Nah, yang pagi, yang dari Solo ke Lempuyangan, yang saya naiki saat ini, itu muternya lewat selatan. Jadi ada dua pola ya, muter lewat utara dulu, sama satunya muter lewat selatan. Yang lewat selatan ini nanti kembali lagi ke Solo. Tujuan akhirnya ke Solo. Jadi dari Solo kembali ke Solo. Cuman kalau yang dari Solo ke arah Semarang dulu, ke arah utara, itu nanti setelah sampai Solo masih bablas lanjut sampai ke Semarang. Di perjalanan kali ini saya bersama rombongan. Ada Mas Ikal, Mas Abiu, sama Mas Yoga. Kita mau kemana, Mas? Mau nyari tahu aja di Tegal. Oh? Nyari tahu aja di Tegal. Kita mau ke Tegal, naik kereta yang satu-satunya penghubung Jogja Tegal. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Jadi cuman ini kalau mau naik ke Tegal tuh cuma naik bisa satu aja. Cuma yang pagi tok. Cuma yang pagi Nggak ada tok. jadwal lain. Nggak ada jadwal lain. Dari Tegal ke sini ke Jogja juga Cuma satu. Nggak ada jadwal lain ya. Iya. Harusnya ada lagi. Harusnya ditambah dong ya. Jadi loop line kalau bisa tuh mulainya tuh Semarang. Jadi kita Semarang bisa ke Semarang juga yang pagi gitu kalau ada. Kan sekarang kan kalau dari Jogja ke Semarang yang pagi. Kan kalau sekarang kan mulainya dari Solo ya. Banyak biru. Yang Joglo pagi juga itu kan mulainya dari Solo. Nah itu kalau bisa startnya dari Jogja enak. Jadi kita bisa ke Semarang pagi-pagi. Joglo ini startnya dari Jogja mendingan. Kan namanya Jogja. Ya bener. Jogja sih kayak gitu. Iya harusnya gitu. Jogja, Solo, Semarang. Purwokerto. Kalau naik kereta pagi itu pemandangannya masih bagus banget. Cuman effortnya harus berangkat pagi. Harusnya berangkat pagi. Dan jangan tidur. Jangan sampai ketiduran. Jangan sampai ketiduran. Baru Masuk ada ya. Loh, Masuk ada. ini nih yang di belakang nih suka tidur nih. baru berangkat udah tidur. Baru berangkat udah tidur. Kereta api Joglo Semarkerto sebelumnya pakai kereta ekonomi kursi tegak berhadapan, yang banyak orang bilang bikin pegel sakit punggung. Nah, sekarang kelas ekonominya di kereta api Joglo Semarkerto ini udah pakai armada kereta ekonomi New Generation, hasil modifikasi dari kereta ekonomi kursi tegak berhadapan. Kalau sekarang sih kursinya udah searah laju kereta semua ya, kayak kelas eksekutif, gak ada lagi yang berhadapan, tapi kalau mau dibuat berhadapan juga bisa tinggal diputar aja kursinya. Sandaran kursinya juga bisa di reclining, jadi bisa rebahan selama perjalanan. Buat selonjoran juga nyaman banget, legroomnya lebih lega dibanding kereta ekonomi premium atau yang lebih jadul lagi.
Dan pastinya nanti bakal lebih banyak lagi kereta new generation baru yang bakal berdinas di Indonesia menggantikan kereta-kereta kursi tegak berhadapan yang dinilai kurang nyaman. Dan untuk tempat duduknya ini dia nggak simetris ya teman-teman, karena memang dimodif dari kereta lama menjadi kereta new generation. Jadi kalau misalkan sekarang itu teman-teman itu udah nggak tanya lagi nomor kursi yang searah laju kereta itu yang mana, karena sudah searah laju kereta semua. Tapi biasanya tanya nomor kursi yang dapat jendela. Nah ini yang nggak bisa ditebak, karena kalau kursinya ini diputar searah laju kereta yang sebaliknya itu udah berubah lagi nomor-nomor kursi yang dapat jendela. Dan satu rangkaian ini ngacak juga nomor kecilnya yang di depan di ekonomi berapa, nanti ada lagi nomor kecil yang di belakang di ekonomi berapa, jadi nggak sama. Contohnya saya sekarang ini duduk di nomor 9A di dekat jendela, dan alhamdulillah ini dapat jendela yang full ya, nggak dapat tembok. Tapi di depan saya nomor 8A 8B itu dapat jendela kecil di belakangnya, dan depannya ada tembok yang lumayan lebar teman-teman. Tapi di sana nomor 8 CD dapat jendela full. Jadi nomor 8 tuh nggak sama, ada yang dapat tembok sama jendela, ada yang dapat jendela full. Nomor 9 CD di belakangnya itu dapat tembok. Padahal 9 di sini AB dapat jendela ke arah barat ya, untuk dari Jogja menuju ke arah Purwokerto Tegal. Tapi kalau kursi ini dibalik, diputar arahnya menuju arah sebaliknya, hadap ke belakang, kita yang dapat tembok coy. Kursi yang belakang ini 8A ini dapat jendela full, jadi berbeda, nggak bisa ditebak juga, bejo-bejoan aja. Ini Mas Abiu di belakang dapat jendela kecil dan ada temboknya dikit ya, tapi kalau dibalik dapat jendela yang full ini, karena emang kereta ekonomi modifikasi dari kereta ekonomi lama yang jendelanya kepisah, ada gapnya tuh luas-luas. Berbeda dengan kereta ekonomi yang new generation stainless steel pabrikan PT Inka yang dia lebih ramping untuk apa ya, rangka-rangka jendelanya. Jadi menurut saya kalau yang itu pun nggak ada tembok ratapan, tapi kalau yang modif ini ada tembok ratapan. Untuk kursinya sama-sama bisa direbahin, searah laju kereta semua, dan kalau di sini legroomnya lebih lega lagi, lebih enak lagi buat selonjoran teman-teman. Nggak kehalang rangka kursi ya, beda dengan yang ekonomi new generation stainless steel. Kalau yang di sini tuh bisa buat selonjoran enak banget, luas banget tuh, bolongannya tuh gede banget. Rangkanya cuma di tengah soalnya, kecil, nggak gede gitu. Terus di samping sini masih ada meja kecil dan colokan listrik, beda dengan yang new generation stainless steel. Apalagi ya interiornya masih kelihatan ekonomi sih. Kalau yang new generation stainless steel kan udah kayak eksekutif ya, ada panel informasi LED di depan dan lain-lain, udah mewah banget. Tapi kalau yang ini ya masih kelihatan jadul, cuman kursinya udah searah laju kereta semua. Dan untuk pintunya juga pintu yang masih manual, buka tutupnya digeser. Jadi untuk kekedapan suaranya nggak begitu kedap suara seperti yang kereta-kereta baru yang udah pakai pintu elektrik dan sambungannya udah pakai akordeon. Kalau ini sambungannya masih pakai karet, jadi ada roganya. Otomatis kalau lewat wesel, lewat jembatan, atau mungkin keretanya pas ngebut itu lebih kerasa berisiknya teman-teman. Apalagi kalau pintunya nggak ditutup. Biasanya kan ada orang-orang yang buka tutup pintu terus pintunya nggak ditutup ya, jadi harus ditutup manual. Tapi overall untuk keretanya udah nyaman banget, dari segi interior, kursi, legroom, AC-nya juga dingin. Dan ya itu trikinya, cuman kita harus milih kursi yang dapat jendela atau enggak, karena kalau nggak dapat jendela ya dapat tembok yang gede banget sih. Begitu saja sih, kita melintas langsung stasiun Wojo. Ini udah masuk Jawa Tengah ya, sudah tidak di Provinsi DIY lagi. Nah misalkan silau, jendelanya ini juga udah ada korden yang bisa ditarik ya teman-teman. Kayak di depan itu bisa ditutup biar nggak silau. Tapi kalau cahaya matahari pagi ini masih sehat sih, nggak usah ditutup. Cahayanya masih enak, masih hangat gitu. Vitamin D-nya banyak banget ini. Kalau ditutup ya sayang banget sih. Apalagi pemandangannya juga lintas Jogja sampai Kutoarjo ini masih bagus banget. Biru-biru langitnya, sawah hijau, lihat gunung sambil menghangatkan diri di dekat jendela. Jadi sayang banget kalau ditutup sih, kalau masih pagi kayak gini. Kalau udah siang mungkin nggak apa-apa ditutup. Jadi bisa ditarik roller blade-nya buat nutup jendela tirai di setiap kursi ya. Cuman nggak enaknya kalau misalkan sharing. Nah ini depan, misalkan di kursi depan ini silau, mau ditutup, saya nggak mau ditutup kan susah karena jendelanya sharing.
Jam 8 lebih 6 menit kita tiba di stasiun Kutoarjo. Dan ini bertemu dengan kereta api Joglo Semarkerto, tapi rutenya beda teman-teman. Sama namanya tapi beda rute. Kalau yang ini dari Cilacap tujuannya ke stasiun Yogyakarta, tapi namanya Joglo Semarkerto. Harusnya bukan Joglo Semarkerto ya mas? Apa? Nusa Tembini. Harusnya dulu Nusa Tembini. Tapi namanya kenapa Joglo Semarkerto, rutenya beda. Nggak lewat Solo, nggak lewat Semarang, nggak lewat Purwokerto. Tadi kita berangkat dari stasiun Tugu, Taksaka masih parkir nyambung lokomotif teman-teman. Di stasiun Kutoarjo udah disusul aja dan tadi ngebut banget. Di sini puncak kecepatannya 110 kalau nggak salah, 115 atau 110 km per jam. Kayaknya nggak sampai 120 deh. Ngebut banget coy, Taksaka. Nggak berhenti Kutoarjo, nggak berhenti Kebumen, nggak berhenti Kroya, langsung Purwokerto. Udah sama kayak Argo Lawu, Argo Dwi Pangga. Jakarta Jogja cuma 6 jaman teman-teman. Kita kena susul Taksaka karena nggak bisa lari kencang ya. Joglo cuma 100 larinya, dan tadi kita juga berhenti di Wates juga. Di jalur 1 di sana ada kereta api Pramex, Prambanan Express, kereta lokal yang paling murah dari Kutoarjo ke Jogja. Yang turun tadi ternyata juga banyak loh di Kutoarjo ini, buset. Kayaknya nggak ada tarif khususnya nggak sih dari Jogja ke Kutoarjo? Atau mungkin naiknya dari Solo juga ya? Lumayan banyak tadi yang turun di Kutoarjo, dan yang naik juga lumayan banyak teman-teman. Dan untuk sarana kereta atau armada kereta di ekonomi 6 ini pakai kereta ekonomi tahun 2012 ya. K3 artinya kereta ekonomi, kalau K2 bisnis, K1 eksekutif. 0 artinya kereta ini tidak punya penggerak, harus ditarik lokomotif kalau mau jalan. Jadi nggak bisa jalan sendiri kayak KRD. Kalau di sana K2, K3 2 teman-teman. Karena ada diesel, ada mesin dieselnya, ada motor untuk setiap keretanya, jadi dia bisa jalan sendiri tanpa lokomotif. 12 artinya tahun 2012 mulai dinas. Nomor 3, nomor absen SLO di Poinduk Solo. Dulunya kereta ini adalah kereta ekonomi kursi tegak berhadapan dan dimodif jadi kereta ekonomi New Generation. Di sini ada MD, tanggal mulai dinasnya tanggal 14 Agustus 2012. Moro-moro tuku sarapan nih. Moro-moro tuku sarapan nih. Ini fondasi bro. Kalau sampai Tegal nggak ada fondasi, Mokat. tahu nanti gangguan lost power. 8 lebih 20 menit setelah disusul kereta api Taksaka, kita berangkat kembali dari stasiun Kutoarjo. Setelah dari stasiun Kutoarjo, kita masih berhenti di beberapa stasiun yang ada di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Berhenti secara reguler buat naik turun penumpang. Kalau dilihat penumpang kereta api Joglo Semarkerto ini tuh emang naiknya jarak dekat sampai jarak menengah ya. Tiap berhenti di stasiun, kayaknya ada yang turun terus, tapi nanti keisi lagi sama penumpang baru. Dan ya lumayan banyak juga peminatnya. Jadi kursinya selalu keisi penumpang terus. Apa karena emang kereta ini satu-satunya kereta penghubung jalur selatan ke jalur utara ya? Dan dengan tarif yang paling murah dibandingkan dengan kereta lainnya. Plus kita udah dapat kereta ekonomi New Generation yang bikin perjalanannya makin nyaman. Kita berhenti di stasiun Gombong teman-teman, dan bisa dilihat dari depan penumpang yang turun banyak banget di Gombong, yang naik juga banyak di depan teman-teman. Jadi emang penumpangnya bukan penumpang jarak jauh menuju ke arah Tegal ataupun Semarang ya, penumpang parsial. Mungkin naik dari Solo atau Jogja, turunnya di Gombong. Banyak loh yang turun di Gombong. Ini masih Kabupaten Kebumen.
Ini baru aja ada kereta api Malioboro Express dari Purwokerto tujuan Malang masuk jalur 4 teman-teman. Penumpangnya juga lumayan ramai. Untuk kecepatan kereta api Joglo-Semarkerto ini maksimal 100 km per jam ya teman-teman. Dan untuk guncangannya ini juga nggak begitu terasa guncangannya, masih stabil anteng normal. Untuk kemeludak juga nggak begitu kemeludak sih, karena mungkin bukan sampai kecepatan 120 ya. Dan untuk jalurnya juga jalur yang cukup bagus relnya, jadi nggak terlalu berisik, nggak terlalu kemeludak, nggak terlalu berguncang. Jadi kereta ekonomi New Generation modifikasi, tapi masih enak. Kursinya enak banget, interiornya cuman ya agak jadul aja sih. Dan kalau malam ini ada mode malamnya, jadi enak banget buat istirahat tidur. Nanti lampunya bakal mati terus cuman pakai mode malam. Seperti inilah fasilitas toilet di kereta api ekonomi, kelas ekonomi Joglo-Semarkerto. Toiletnya udah dimodif, dikasih aksen marmer untuk finishingnya teman-teman, jadi lebih cakep ya. Nggak kelihatan jadul dan semua klosetnya pakai kloset duduk, nggak ada lagi kloset jongkok. Dan ruangannya lebih luas, untuk gerak pun juga masih nyaman. Ada wastafel dan di sini bisa buat taruh dompet, jam tangan ataupun yang lainnya. Di sini juga ada tempat partisi untuk naruh barang. Cerminnya gede banget, ada kapstok atau cantolan di sana, sabun, dan yang saya suka kalau di modif kereta ekonominya itu ada hair dryer atau pengering tangan teman-teman. Padahal di kereta eksekutif pun nggak ada. Jadi toiletnya lebih nyaman, lebih wangi, bersih, dan bisa digunakan untuk BAB juga selama perjalanan. 9:35 perjalanan kita tiba di stasiun Kroya, dan ini bertemu dengan kereta api Ranggajati dari Cirebon tujuan Jember teman-teman. Yang naik dari Kroya banyak banget di depan tuh, kelihatan rame. Pas biru banget ya langitnya, bagus banget. Dan setelah ini kita akan melewati percabangan jalur kereta. Kita belok ke kanan menuju ke arah utara, ke arah Purwokerto sampai ke Perupuk teman-teman. Kalau sana lurus menuju ke arah Cilacap, Bandung. Di stasiun Kroya juga masih diisi air untuk toilet ya. Proses pengisian air toilet wajib untuk kereta jarak jauh di sini. Berhenti cukup lumayan lama, biasanya sekitar 5 menitan. Yang turun banyak banget. Ranggajati berangkat dari Kroya. Nah, kalau Ranggajati ini juga bawa kereta ekonomi New Generation selain kelas eksekutif. Keretanya juga sama seperti Joglo-Semarkerto ini teman-teman, ekonomi New Generation yang versi modifikasi. Jam 10:02 perjalanan kereta api Joglo-Semarkerto tiba di stasiun Purwokerto teman-teman.
adalah rekan Yang kereta turun api lumayan banyak Joglo juga di Purwokerto Surakarta. ya. Ini kita ketemu sama kereta api Kejar Kamandaka stasiun Rantau tujuan Panjang Cilacap. bersama dengan Lokomotifnya stasiun dicopot. Solo Balana. Lokomotifnya pakai lokomotif vintage teman-teman. 201 berapa ya tadi? Nggak ngeliat nomornya ternyata. Kita ketemu lokomotif vintage dinas kereta api Kamandaka. Ini bawa kereta luar dinas K1 9501 kaca lebar. Lokomotifnya kereta api Kamandaka pakai lokomotif CC 2018334 di Poinduk Semarang Poncol. Wah, udah mau berangkat. Ketemu sama lokomotif vintage, teman-teman. Untuk tarif kereta api Joglo Semarkerto dari Jogja menuju ke Kota Tegal, tarifnya untuk kelas ekonomi kalau normal di harga 140.000, teman-teman. Dan ini 98.000 karena sedang ada promo ya. Tapi tarif normalnya segini sekitar 140.000. Untuk kelas ekonominya cuma ada satu harga, dan kalau teman-teman beli Joglo Semarkerto dari Jogja menuju Tegal itu dapat kereta ekonomi New Generation yang seperti ini, yang kursinya searah laju kereta semua, nggak berhadapan dan bisa di reclining untuk sandaran kursinya, jadi nggak tegak 90 derajat. Buat selonjoran juga nyaman banget, mau bawa koper besar pun juga bisa sebenarnya, tapi mengganggu kursi yang depannya kalau mau reclining kursi, kalau misalkan kopernya ditaruh sini. Dan untuk rak bagasi barang ini sebenarnya nggak begitu gede ya dibandingkan kereta-kereta baru. Jadi kalau koper besar tuh kayaknya ya agak nggak cukup, mungkin nanti bakal space-nya kurang. Dari Jogja ke Tegal durasi perjalanannya kurang dari 5 jam, dan kalau kita naik kereta ekonominya juga udah nyaman banget kok, nggak bikin pegel, udah mirip kayak kereta eksekutif. Tapi kalau teman-teman butuh kenyamanan yang lebih, bisa naik kereta Joglo Semarkerto-nya di kelas eksekutif, ada tarif sekitar 220.000 untuk dari Jogja menuju ke Tegal untuk kereta api Joglo Semarkerto ini. Lepas stasiun Purwokerto, lampu utama dimatikan dan ini dinyalain mode malamnya, teman-teman. Nah, kalau mode malam kayak gini, ada lampu warna oranye coklat gitu ya. Jadi lebih redup daripada lampu utama yang warnanya putih. Cuman ini karena siang nggak begitu kelihatan bedanya sih. Kalau misalkan teman-teman naik kereta ekonomi New Generation yang stainless steel itu lebih kelihatan bedanya banget, lebih gelap lagi. Tapi di ekonomi yang New Generation modif ini nggak begitu kelihatan bedanya, cuman emang lebih redup dibandingkan yang sebelumnya. Kenapa nggak dari tadi ya? Biasanya tuh kalau udah berangkat dan masih terang di luar itu lampu utama dimatiin diganti mode malam sih. Kereta-kereta New Generation stainless steel kayak gitu. Tapi yang New Gen modif ini tadi masih nyala lampunya, setelah Purwokerto baru di setting ke mode malam. Kalau naik kereta lewat Purwokerto, jangan sampai ketiduran karena pemandangannya tuh bagus banget. Keretanya bakal belok-belok memutari kaki Gunung Slamet. Jadi kalau pas cuacanya cerah itu view-nya bagus banget sih, sawah hijau dan pegunungan. Bonusnya kalau lagi benar-benar cerah, kalian bisa lihat puncak Gunung Slamet di Jawa Tengah.
Jam 10 lebih 50 menit perjalanan kita tiba di stasiun Bumi Ayu, teman-teman. Sesuai dengan namanya, bumi yang cantik ya, Bumi Ayu. Pemandangannya di sini cakep banget, langitnya biru, terus di belakang sana ada background pegunungan, gunung-gunung, teman-teman. Yang turun lumayan banyak di stasiun Bumi Ayu dan yang naik juga banyak. Setelah berangkat dari stasiun Bumi Ayu, saya tadi jalan dari ekonomi 4 ke belakang sampai ke ekonomi 6, teman-teman. Dan penumpangnya itu ada yang turun ya, tapi kursinya tetap penuh, full seat. Bisa dibilang okupansinya Joglo Semarkerto ini juga bagus banget sih. Peminatnya banyak ya, dan penumpangnya juga bukan penumpang jarak jauh dari ujung ke ujung, dari Jogja ke Semarang ataupun ke Tegal. Di tengah jalan pun banyak yang turun juga, Kebumen, Kroya, Kutoarjo, terus Purwokerto juga turun, Bumi Ayu juga turun. Tapi keisi lagi dengan penumpang baru yang baru naik, teman-teman. Karena memang mungkin satu-satunya kereta yang menghubungkan kota-kota di lintas selatan, terus Purwokerto, daerah Kebumen, Banyumas, ke arah lintas utara, ke Tegal, Pekalongan, Semarang. Ya kalau dari Purwokerto sebenarnya udah ada kereta api Kamandaka sih. Tapi mungkin yang jadwalnya lebih enak, Joglo Semarkerto juga bisa ya. Tapi kalau dari selatan, dari Kebumen, dari Jogja, dari Solo, cuman ada kereta api Joglo Semarkerto ini, teman-teman. Penuh banget. Sampai ekonomi 6 ini penuh banget. Ditambah lagi keretanya juga ekonomi new generation ya. Biasanya kalau kereta-kereta ekonomi yang udah ada branding label ekonomi new generation itu pasti diserbu sama orang banyak, teman-teman. Jadi inceran banyak orang, tiketnya sering habis. Apalagi Progo ke arah Jogja, wah susah banget dibelinya. Karena emang lebih nyaman dibandingkan kereta yang kursi tegak berhadapan. Cuman emang untuk tarifnya mungkin lebih mahal ya. Jam 11 lebih 12 menit kita tiba di stasiun Prupuk. Buset, ini panas banget, teman-teman. Udah jam 11 siang. Setelah ini kita akan berpisah dengan jalur double track, jalur utama lintas Cirebon, Kroya, Purwokerto ya. Di stasiun Prupuk ini nanti di depan sana ada percabangan jalur kereta yang menuju ke arah Tegal, ke arah lintas utara sampai Semarang, dan ke arah Cirebon. Kita akan lewat yang jalur sebelah kanan single track menuju ke arah Tegal, teman-teman. Yang turun banyak banget ternyata di Prupuk. Yang naik malah jarang, nggak ada. Nah, dua jalur yang sebelah sana adalah jalur double track lintas Cirebon, Purwokerto sampai ke Kroya, sampai ke Jogja ya, teman-teman. Kita lewat yang sebelah sini paling ujung. Biasanya kita kalau dari Jakarta atau ke Jakarta naik kereta, itu pasti lewat rel yang sebelah sana tuh. Jalur ini adalah jalur single track atau yang biasa disebut jalur shortcut dari Prupuk menuju ke arah Tegal yang menghubungkan lintas Kroya, Purwokerto, Prupuk sampai ke lintas utara, teman-teman. Dan kereta yang melintas di sini tuh cuman ada beberapa kereta aja, jadi nggak rame. Untuk kereta penumpangnya cuman ada Joglo Semarkerto sama Kamandaka ya. Selain itu nggak ada lagi. Biasanya cuma dipakai buat kereta angkutan BBM Pertamina. Perjalanan kita tiba di stasiun Selawi, Kabupaten Tegal, teman-teman. Yang turun banyak banget. Tadi yang naik juga banyak banget, teman-teman. Satu-satunya kereta yang melayani naik turun penumpang ke arah Selawi dari Jogja, kereta api Joglo Semarkerto ya. Langsung keisi lagi sama penumpang. Jadi keretanya nggak pernah sepi. Penumpang turun, diisi lagi penumpang naik. Kira-kira sekitar 15 menit lagi perjalanan kita akan tiba di
stasiun Tegal dan saya harus turun mengakhiri perjalanan di stasiun Tegal, di kota Tegal ya. Kalau Slawi ini masih Kabupaten Tegal teman-teman, belum di tengah kotanya. Penumpangnya ramai banget ternyata di sini. Naik turun penumpang kereta api Joglo Semarkerto ini. Mungkin dari Jogja, dari Kebumen ya, atau dari Solo juga, karena satu-satunya kereta yang menghubungkan stasiun Slawi dengan stasiun Jogja dan Solo, kereta api Joglo Semarkerto. Lari. Jam 11.59 tepat waktu kita tiba di stasiun Tegal di kota Tegal, Jawa Tengah teman-teman. Ada kereta masuk juga. Sana. Di belakang kita ada Kaligung baru mau masuk. Bisa balapan tadi kalau pas. Kereta api Kaligung dari Cirebon, tujuan akhirnya ke Surabaya, ke Semarang teman-teman. Baru masuk stasiun Tegal ya. Ini bawa kelas eksekutif dan bawa kereta ekonomi, tapi bukan ekonomi new generation, masih ekonomi premium, new image malah. Dari luar lebih kelihatan modern yang ini ya, tapi dalamnya lebih enak yang ini. Oh ternyata ini Kaligungnya dari Brebes, bukan dari Cirebon teman-teman. Brebes ke Semarang Poncol. Ada juga Kaligung yang dari Semarang ke Cirebon dan Cirebon ke Semarang ya. Ini Joglo Semarkerto berangkat lagi menuju ke Solo lewat Semarang. Oke teman-teman, dengan demikian berakhir sudah video perjalanan naik kereta Joglo Semarkerto menuju ke Tegal. Satu-satunya kereta yang menghubungkan kota Jogja, kota Solo dengan jalur utara, stasiun Tegal, Pekalongan, dan yang lainnya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Saya pamit dari kota Tegal. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, salam dari kota Tegal.